Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi pada topik 5 modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Kami beranggotakan Yuris Indria Persada, Melanova Fitrianingsi, Dian Kartikasari, dan Siti Maimunah. Pada ruang kolaborasi, kami akan menjawab 2 pertanyaan sebagai berikut. Hasil pembahasan kami yang pertama, pengertian dari detailed and personalized support. To be tailored dalam bahasa Indonesia sendiri artinya untuk disesuaikan. Dalam rancangan kriteria penilaian dalam UBD disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat gaya, dan kebutuhan individu. Sehingga dalam aspek penilaian, guru diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, namun tetap pada capaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik, guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang karakteristik peserta didik dan juga upaya pemenuhan kebutuhan individu, seperti yang telah diungkapkan oleh Maslow, bahwa terdapat 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, ketentraman, kebutuhan kebersamaan, kebutuhan penonjolan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian di sini kami tuliskan cara mengakomodasi pengetahuan sebelumnya peserta didik, cara mengakomodasi kebutuhan minat peserta didik, dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu dokumen rasional yang disusun berdasarkan analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa dan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran tertuang dalam RPP, namun dalam proses penerapannya terkadang terdapat perubahan kondisi yang membuat tidak sesuai dengan rencana. Cara untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran apabila ada perubahan atau kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi. Kemudian yang kedua, cara yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran ada 7. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Di sini kami akan membahas 7 kemampuan, yaitu membuka pembelajaran, memberi penjelasan, menggunakan metode pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, menggunakan waktu yang efisien, dan menutup pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.